Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Riki Saputra dengan NIM C0D024057 akan mempresentasikan sebuah PPT yang berjudul Konsep dan Pencatatan Kewajiban Jangka Panjang dan Ekuitas. Konteks dan latar belakangnya, kompleksitas dunia usaha adalah perusahaan harus mengelola sumber daya keuangan secara efektif untuk mendukung operasi dan investasi jangka panjang. Sumber pendanaan adalah kewajiban jangka panjang dan ekuitas adalah komponen utama struktur keuangan yang menentukan kapasitas pembiayaan perusahaan. Pentingnya pencatatan adalah pencatatan pencatatan akuntansi yang tepat diperlukan agar laporan keuangan memberikan gambaran nyata tentang posisi dan kinerja keuangan. Dalam praktiknya, keputusan menggunakan utang jangka panjang harus menimbang manfaat leverage terhadap risiko kemampuan membayar bunga dan pokok di masa depan. Slide selanjutnya, konsep kewajiban jangka panjang. Konsep kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan lebih dari 1 tahun atau satu siklus operasi. Mereka timbul dari transaksi masa lalu yang menuntut pengorbanan sumber daya ekonomi di masa depan. Selain dipandang sebagai utang, kewajiban jangka panjang merupakan strategi pendanaan yang memungkinkan perusahaan memperoleh dana besar tanpa mengurangi kepemilikan saham. Namun, penggunaan utang membawa risiko seperti tekanan pembayaran bunga dan pokok yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan modal. Yang pertama adalah jangka waktu relatif lama. Yang kedua, perjanjian mengikat antara perusahaan dan kreditur. Yang ketiga, konsekuensi arus kas di masa depan atau pembayaran bunga dan pokok. Dan yang terakhir, dapat mempengaruhi struktur modal dan rasio leverage. Dan selanjutnya adalah klasifikasi kewajiban jangka panjang. Yang pertama, menurut sumber dana, kewajiban eksternal atau bank, lembaga keuangan dan investor, internal atau pemilik entitas terkait, eksternal umumnya lebih formal dan ketat. Untuk menurut bentuk instrumen, contohnya adalah obligasi, utang hipotek, sewa pembiayaan. Obligasi populer untuk perusahaan besar, hipotek jaminan aset tetap, sewa pembiayaan untuk penggunaan aset tanpa pembelian. Untuk menurut tingkat kepastian, kewajiban pasti atau jumlah dan waktu jelas versus kewajiban kontingensi yaitu bergantung kejadian masa depan dan memerlukan pertimbangan pengakuan khusus. Untuk menurut cara pelunasannya, pelunasan sekaligus pada jatuh tempo atau bertahap melalui angsuran masing-masing mempengaruhi arus kas dan beban bunga berbeda. Selanjutnya, komponen dan konsep ekuitas. Ekuitas mencerminkan hak residual pemilik atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban. Ekuitas menunjukkan besarnya investasi pemilik serta mencerminkan kinerja melalui laba ditahan. Komponen utama ekuitas meliputi yang pertama modalisator atau kontribusi awal pemilik pemegang saham yang menjadi dasar pendirian perusahaan. Yang kedua, tambahan modalisator adalah selisih antara harga jual saham dengan nilai nominal, menunjukkan kepercayaan investor. Yang ketiga, laba ditahan. Bagi laba yang tidak dibagikan untuk mendukung operasi dan ekspansi, berfungsi sebagai sumber pendana internal. Dan yang terakhir, cadangan dan penghasilan komprehensif lain. Cadangan dibentuk untuk tujuan tertentu, yaitu penghasilan komprehensif lain mencakup keuntungan atau kerugian belum direalisasi yang tetap diakui dalam laporan keuangan. Secara keseluruhan, ekuitas merupakan indikator stabilitas dan keberlanjutan usaha. Semakin besar ekuitas, semakin kuat posisi perusahaan menghadapi resiko. Selanjutnya adalah pencatatan utang obligasi. Pencatatan utang obligasi harus sistematis, mulai dari penerbitan hingga pelunasan, untuk memastikan laporan posisi keuangan dan laporan laba ruginya akurat. Tahapan pencatatan meliputi yang pertama, penerbitan atau pengakuan penerimaan kas dan kewajiban utang obligasi. Jika kas diterima,
Di nilai nominal, selisih dicatat sebagai penyesuaian nilai tercatat obligasi. Yang kedua, beban bunga periodik atau yaitu pengakuan beban bunga secara konsisten selama masa berlaku obligasi sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Dan yang ketiga, pelunasan pada jatuh tempo, pengakuan pelunasan pokok obligasi dan penghapusan kewajiban terkait untuk menutup siklus akuntansi obligasi. Selanjutnya ada PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga obligasi. PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak final yang dikenakan atas penghasilan tertentu, termasuk bunga obligasi, karakteristik dan implikasi pencatatannya. Yang pertama ada finalitas pajak, yaitu pajak bersifat final sehingga tidak dapat dikreditkan dalam perhitungan pajak tahunan, yaitu potongan dianggap penyelesaian kewajiban pajak atas penghasilan tersebut. Yang kedua, ada pemisahan akuntansi yang berarti perusahaan tetap mengakui beban bunga sebagai biaya operasional atau pajak atas bunga diakui terpisah sebagai kewajiban yang harus segera disetorkan ke negara. Dan yang ketiga, pencatatan dan pelaporan, yaitu pemecahan beban bunga dan kewajiban pajak, meningkatkan transparansi biaya operasional dan kewajiban perpajakan dalam laporan keuangan. Dan selanjutnya adalah PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham. Penju Penjualan saham di pasar modal juga dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 atas nilai transaksi dan bersifat final. Implikasi praktis dan pencatatannya, yang pertama ada pemotongan di sumber, yaitu pajak biasanya dipotong oleh pihak penyelenggara transaksi sehingga perusahaan atau penjual menerima hasil bersih setelah pajak. Yang kedua, pencatatan kas dan kewajiban pajak, yang berarti dalam pembukuan dicatat penerimaan kas bersih dari penjualan serta kewajiban pajak yang terpotong jika pihak penyelenggara belum menyetorkan pajak tersebut. Dan yang ketiga, kepatuhan, yaitu pencatatan yang tepat membantu pemenuhan kewajiban perpajakan dan menghindarkan potensi sanksi administratif atau denda. Perhatian khusus diperlukan untuk memastikan pemisahan jelas antara penerimaan transaksi dan kewajiban pajak final pada saat pelaporan keuangan. Selanjutnya adalah risiko, manfaat, dan implikasi terhadap struktur modal. Pemilihan antara penggunaan kewajiban jangka panjang dan ekuitas mempengaruhi struktur modal. Biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Dan risiko keuangan perusahaan. Hal yang perlu dipertimbangkan yang pertama adalah manfaat utang. Memberikan dana besar tanpa mengurangi kepemilikan saham adalah dapat meningkatkan hasil melalui leverage jika digunakan efektif. Yang kedua, risiko utang. Beban bunga dan kewajiban pokok menciptakan tekanan arus kas, yaitu ketergantungan tinggi pada utang meningkatkan risiko kebangkrutan jika arus kas menurun. Yang ketiga, manfaat ekuitas menambah stabilitas keuangan karena tidak memerlukan pembayaran tetap atau laba ditahan menjadi sumber pembiayaan internal. Dan yang keempat, implikasi perpajakan, yaitu bunga dapat menjadi beban pajak untuk perusahaan. Sementara PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga dan penjualan saham merupakan pajak final bagi penerima atau pemotongnya. Baiklah, kesimpulan materi saya yaitu kewajiban jangka panjang merupakan sumber pendanaan strategis. Ekuitas mencerminkan stabilitas dan sisa hak pemilik. Pencatatan utang, obligasi, dan keperluan PPh pasal 4 ayat 2 harus dilakukan dengan tepat untuk menjaga akurasi laporan keuangan, memahami konsep klasifikasi dan pencatatan kewajiban jangka panjang, serta ekuitas esensial untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Kendalian internal, kepatuhan pajak, dan perencanaan struktur modal adalah langkah praktis untuk mengoptimalkan manfaat pendanaan sambil meminimalkan risiko. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.